case harian itu dalam skala log ini, yang tegaknya ini skala log. Ya, jadi dia bentuknya nanti seperti ini, bentuknya linear gitu ya, lurus, kemudian karena melambat nanti dia berhenti bentuknya mendatar. Ya, kalau kasus hariannya bentuknya ini ya, miring gini. Ini saya malah nah, miring, kemudian nah ini turun ya. Jadi artinya turun apa? Kasus hariannya kemudian menuju nol di akhir siklus pandemi ya. Tadi kan mulai dari awal, kemudian katakanlah penduduknya 100 juta, ketika sudah mendekati 66 juta dia akan semakin melambat dan akhirnya berhenti menuju nol. Ya, gambarannya gitu ya, kita itu ya, rekan-rekan semua. Ini sangat mendasar. Baik, kita lanjut. Nah, ini sedikit membahas yang tadi juga, dinamika penularan dengan batas populasi, lanjutannya jadi kalau R0 sama dengan 3, ini 2/3 jumlah penduduk, dan seterusnya. Ya. Kalau C sama dengan 100 juta, C itu yang tadi, batas atas penduduk yang terancam oleh virus COVID. Jadi kalau kita anggap 100 juta, maka batas atasnya 66 juta. Ya. Kalau Indonesia 270 juta, berarti 180 juta. Nah, skenario yang tadi tanpa intervensi itu sebenarnya nanti berkaitan dengan kalau di epidemiologi itu ya ada herd immunity, yaitu penyebaran virus yang kita biarkan tanpa intervensi, dan itu digunakan untuk skenario vaksinasi. Jadi agar sebuah populasi itu menjadi secara populasi itu kebal terhadap virus tertentu, maka kita harus memberikan vaksin terhadap berapa orang gitu ya. Kalau tadi berarti vaksinnya itu kalau 100 juta berarti kita harus kasih ke 66 juta. Supaya 66 juta itu kebal. Nah, kalau 66 juta itu sudah kebal, nanti ketika ada orang terpapar yang baru itu tetap ada penularan, tapi penularannya sulit, pendek dia. Rantainya pendek, dia menular ke 1 orang, berikutnya ke 3 orang, ke 9 orang, terus habis itu melambat berhenti hilang. Ya, itu yang disebut sebagai herd immunity sebagai hasil vaksinasi. Jadi herd immunity itu ada 2, bisa hasil penularan alami ataupun vaksinasi. Baik. Nah ini perlu saya tekankan juga pelambatan yang tadi itu. Jadi ketika dia melambat itu kalau di model kita, nah ini mungkin kita nggak akan bahas detail, itu ada fungsi GY. GY itu adalah fungsi non-linear. Jadi model kita itu sebenarnya adalah persamaan matematiknya disebut persamaan dinamika diskrit, difference diskrit gitu ya, dan dia non-linear ya, karena ada fungsi GY ini yang non-linear. Nah itu mungkin kita nggak akan bahas secara rinci. Persamaan difference ya. Nah ini nanti bisa kita lihat. Jadi ini adalah persamaan difference equation, discrete ya, order. Nah ini yang menarik. Persamaan difference yang kami gunakan ini ordernya tinggi, ada bisa 28, bisa 30 atau lebih. Tergantung dari apa? Tergantung dari yang tadi itu, yaitu fase yang mau kita gambarkan itu berapa hari. Kalau fasenya kita anggap umumnya itu dari 0, dari terpapar itu 0 hari, kemudian sampai dia sembuh itu 28 hari, ya kita bisa bagi menjadi misalkan 7 hari, 7 hari, 7 hari. Tidak harus sama ya, bisa 7 hari, 7 hari, 10 hari, bisa gitu ya. Nah itu tergantung pembagian fase kita. Di model yang kami gunakan, bahkan kami menggunakan orde 40. Kenapa orde 40? Itu karena untuk memodelkan kasus misalkan orang ketika orang sembuh dari COVID, dia ada di rumah sakit, dia tidak langsung dinyatakan sembuh karena dia harus ngantri tes PCR dulu. Itu bisa jadi dia dinyatakan sembuh setelah hari ke-35, padahal mungkin pada hari ke-27 dia sudah sembuh, atau hari 25 dia sudah sembuh, tapi karena tes PCR-nya harus antri dan harus dilakukan 2 kali gitu ya, untuk menyatakan dia sembuh, dia mungkin dinyatakan sembuh pada hari ke-35. Nah, kami menyiapkan itu ordernya sampai 40. Itu tergantung dari apa yang ingin kita modelkan. Nah ini ya, di model kita yang kita bahas ini, yang paling penting ini, yaitu yang tadi kita udah bahas, ini adalah P itu adalah parameter yang menyatakan kecepatan penularan. Ya, jadi kalau di model yang standar itu ada namanya R0.
ada R efektif ya. Kira-kira itu ekuivalen dengan P1, P2, P3, P4 gitu ya. Ini P1 itu penularan untuk fase 1 dan seterusnya. Nah, di sini ada juga K1, K2, KF3, KF4 gitu ya dan seterusnya. K itu apa? K itu dia nanti berhubungan dengan ini ya Pak. Dengan isolasi. Jadi nanti ini kita udah ngomong intervensi. Penularan tidak kita biarkan begitu saja, tapi nanti sebagian dari orang yang terpapar itu kita isolasi. Ya, jadi orang sakit masuk rumah sakit, dia diisolasi, kemudian di situ sampai sembuh. Jadi dia sudah tidak menularkan ke orang lain atau probabilitas dia menularkan ke orang lain itu menjadi sangat kecil, ya dianggap sangat kecil meskipun ya kita tahu bahwa tim medis kita yang di garda depan itu ternyata banyak sekali yang terpapar juga ketika mereka melakukan tugasnya. Ya, jadi di sini ada isolasi. Nah, isolasi ini nanti mendefinisikan K ini, gitu ya. Jadi orang dari fase inkubasi misalkan ya, fase 1 kita anggap fase inkubasi, dia masih sehat, rasanya masih sehat gitu ya karena dia belum menampakkan gejala apapun. Nah, itu probabilitas dia diisolasi menjadi relatif kecil ya karena dia belum merasa sakit apapun. Beda dengan orang yang berada di fase 2. Fase 2 itu setelah inkubasi dia mulai menampakkan gejala. Wah, dia mulai lemes, kalau gejalanya menengah sampai berat, dia mulai sesak nafas dan lain-lain. Nah, probabilitas dia masuk ke isolasi menjadi lebih besar ya karena dia merasa sakit, kemudian dia datang ke fasilitas medis, dia periksa ke dokter, kemudian wah ini gejalanya cenderung mirip dengan COVID, kemudian dia diisolasi. Jadi semakin ke belakang fasenya, probabilitas orang itu untuk diisolasi menjadi semakin besar. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mulai tergambar, ini model ini sebenarnya kita gunakan untuk menggambarkan realitas-realitas seperti itu. Nanti di intervensi itu nanti beda. Misalkan kita ingin mengintervensi atau mengisolasi orang dalam masa inkubasi. Nanti yang kita kontrol itu adalah orang dalam fase 1. Kita naikkan isolasinya kira-kira sampai berapa persen. Kita cari nih orang yang dalam fase inkubasi. Nanti di belakang kita akan bahas, kita cari orang yang asimptomatik gitu ya, yang tidak bergejala. Itu nanti kita integrasikan juga dalam model. Nah, gambaran dasarnya seperti itu. Nah, ini ya, ada skenario isolasi itu di parameter K, KF1, KF2, sampai KF4. Nah, ini pembagiannya tergantung kita bisa dibagi 5, bisa dibagi 4, bebas, gitu ya. Tergantung yang kita modelkan. Kemudian P itu skenario pembatas untuk menggambarkan skenario intervensi yang pembatasan kontak, gitu ya. Jadi probabilitas penularan kita turunkan misalkan dengan physical distancing. Itu nanti dia akan menurunkan probabilitas penularan. Artinya satu orang mungkin menularkan ke 2 orang, ketika ada physical distancing dalam rentang waktu yang sama dia cuma bisa probabilitasnya menularkan ke setengah orang bahkan atau ke 1 orang, gitu ya. Nah, itu yang di PI. Baik, kita lanjut dulu. Nah, semua yang kita bahas yang tadi, yang dijelaskan di bagian sebelumnya adalah bagian model yang merepresentasikan dinamika kasus aktual. Jadi model yang tadi kita bahas itu kita ingin menggambarkan kasus aktual penyebaran COVID seperti apa. Lalu bagaimana dengan confirm case? Yang kita lihat dari pemerintah kan laporan confirm case. Confirm case itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari kasus aktual, ya itu secara logik kita sudah bisa menduga seperti itu. Dan itu dimanapun sama, confirm case itu hanya sebagian dari kasus aktual. Nah, bagaimana kita memodelkan confirm case itu? Ya, jadi ini secara intuitif kita memahami bahwa confirm case tidak identik dengan kasus aktual. Kemudian bagaimana memodelkannya? Nah, confirm case itu kira-kira gambarannya dia adalah sebagian dari kasus aktual, ya sebagian. Bisa kecil, bisa besar, sekian persen dari kasus aktual, gitu ya. Dan yang penting lagi, dia adalah kasus aktual yang terdelay. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan, misalkan hari ini Pak Yuryawan ya, Pak Arif Yuryawan mengumumkan ada tambahan kasus COVID 300 orang. Ya,
kasus COVID 300 orang itu adalah hasil dari tes. Tesnya dilakukan 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, atau 6 hari yang lalu. Jadi sejak tes itu ada proses.